Kisi-kisi contoh soal ini kami buat sesuai pengumuman terbaru BKN. Terkait materi seleksi kompetensi P3K Tenaga Teknis BKN tahun 2024, poin 6 bagian A pada tabel tersebut, kalian bisa cek pengumuman di deskripsi video ini. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Pembahasan soal ini fokus pada poin 3 pada tabel tersebut. Untuk poin yang lain, kalian bisa cek video part sebelumnya. Subscribe dulu, agar Mimin semangat upload soal P3K terbaru. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan mengelompokkan dokumen? A. Membuat dokumen baru. B. Mencampur dokumen ke dalam satu map. C. Menyimpan dokumen di laci. D. Menghapus dokumen yang sudah lama. E. Menyusun dokumen berdasarkan jenis dan fungsinya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Menyusun dokumen berdasarkan jenis dan fungsinya. Karena mengelompokkan dokumen berarti memisahkan dokumen berdasarkan kategori seperti surat keluar, surat masuk, nota dinas, atau dokumen keuangan agar memudahkan pengelolaan. Soal nomor 2. Semua berikut ini adalah tujuan mengelompokkan dokumen, kecuali A. Memudahkan pencarian dokumen. B. Menjaga keteraturan administrasi. C. Membantu sistem arsip. D. Menambah jumlah dokumen yang tidak perlu. E. Mempercepat pelacakan data. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menambah jumlah dokumen yang tidak perlu, karena tujuan pengelompokan adalah untuk meningkatkan efisiensi, bukan menambah dokumen tanpa alasan. Soal nomor 3, mengapa dokumen perlu dikelompokkan berdasarkan jenisnya? A. Agar lebih cepat ditemukan dan tidak tercampur. B. Agar kantor terlihat penuh. C. Agar semua orang bebas mengambil. D. Agar dokumen rusak lebih cepat. E. Agar pengunjung mudah melihat semua dokumen. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Agar lebih cepat ditemukan dan tidak tercampur, karena mengelompokkan berdasarkan jenis mempercepat pencarian dan menjaga dokumen tetap teratur serta terjaga. Soal nomor 4, bagaimana langkah pertama dalam mengelompokkan dokumen dengan benar? A. Menumpuk semua dokumen. B. Membaca isi dokumen untuk memahami jenisnya. C. Menyimpan dokumen sembarangan. D. Membungkus dokumen dalam plastik. E. Menaruh dokumen di luar ruangan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membaca isi dokumen untuk memahami jenisnya, karena pemahaman isi dokumen adalah dasar dalam menentukan klasifikasi kelompok yang sesuai. Soal nomor 5. Kapan waktu yang paling tepat untuk mengelompokkan dokumen di kantor? A. Setelah semua dokumen menumpuk. B. Sesaat setelah dokumen diterima atau dibuat. C. Setelah dokumen hilang. D. Ketika dokumen sudah rusak. E. Menunggu sampai dokumen bertambah banyak. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Sesaat setelah dokumen diterima atau dibuat. Karena mengelompokkan dokumen segera setelah diterima mencegah kekacauan dan mempercepat penataan administrasi. Soal nomor 6, Rani menerima tumpukan dokumen baru, terdiri dari surat undangan, laporan keuangan, dan surat dinas. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan Rani? A. Menyatukan semua dokumen dalam satu map besar. B. Mengelompokkan dokumen berdasarkan jenisnya masing-masing. C. Mencampur dokumen di dalam lemari. D. Menduplikasi semua dokumen. E. Menyimpannya tanpa klasifikasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengelompokkan dokumen berdasarkan jenisnya masing-masing. Karena untuk efisiensi administrasi, Rani harus memisahkan dokumen berdasarkan kategori, seperti undangan, laporan keuangan, dan surat dinas. Soal nomor 7, semua contoh berikut adalah pengelompokan dokumen berdasarkan jenis, kecuali A. Surat keluar dan surat masuk. B. Laporan keuangan dan laporan perjalanan dinas. C. Poster promosi acara. D. Nota dinas dan keputusan pimpinan. E. Daftar absensi pegawai. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Poster promosi acara, karena poster lebih bersifat media promosi visual, bukan dokumen administratif resmi. Soal nomor 8, di mana seharusnya dokumen hasil pengelompokan disimpan? A. Dalam map acak tanpa label. B. Di rak makanan. C. Di lemari arsip berdasarkan kategori. D. Di meja tamu. E. Di ruang kosong tanpa penanda. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah
C. Di lemari arsip berdasarkan kategori, karena lemari arsip dengan kategori yang jelas membantu pencarian dan menjaga keteraturan data. Soal nomor 9, siapa yang bertanggung jawab memastikan dokumen telah dikelompokkan dengan benar? A. Tamu kantor, B. Resepsionis, C. Pengadministrasi perkantoran, D. Kepala dapur, E. Petugas kebersihan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Pengadministrasi perkantoran, karena pengadministrasi perkantoran bertugas memastikan dokumen tertata rapi sesuai prosedur pengelompokan yang berlaku. Soal nomor 10, bagaimana risiko jika dokumen tidak dikelompokkan sesuai jenisnya? A. Dokumen lebih cepat ditemukan. B. Administrasi menjadi tertib. C. Pencarian dokumen menjadi sulit dan rentan hilang. D. Staf lebih efisien bekerja. E. Ruang kerja menjadi lebih luas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Pencarian dokumen menjadi sulit dan rentan hilang karena ketidakrapian dalam pengelompokan menyebabkan kekacauan dalam sistem arsip dan memperbesar risiko kehilangan dokumen penting. Soal nomor 11, apa yang perlu dilakukan sebelum mengelompokkan dokumen? A. Membagikan dokumen ke seluruh pegawai. B. Membaca dan memahami isi dokumen terlebih dahulu. C. Menumpuk dokumen di ruang tamu. D. Menyimpan dokumen tanpa diurutkan. E. Menyalin dokumen ke komputer. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membaca dan memahami isi dokumen terlebih dahulu, karena memahami isi dokumen adalah langkah penting sebelum mengelompoknya. Ini akan membantu menentukan kategori yang sesuai, apakah surat masuk, surat keluar, laporan, atau dokumen keuangan, sehingga pengarsipan menjadi tertib dan tidak salah klasifikasi. Soal nomor 12, semua hal berikut mempercepat pengelompokan dokumen, kecuali A. Membuat daftar jenis dokumen, B. Memberi label pada map arsip, C. Mengabaikan isi dokumen, D. Membuat kode warna pada folder. E. Menggunakan sistem pengarsipan yang baku. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengabaikan isi dokumen, karena pengabaian isi dokumen justru memperlambat proses pengelompokan. Tanpa memahami isinya, dokumen bisa salah kelompok, membuat pencarian menjadi sulit dan menambah beban kerja tambahan di masa depan. Soal nomor 13, mengapa penting memisahkan dokumen surat keluar dan surat masuk? A. Untuk memudahkan penelusuran aktivitas korespondensi. B. Supaya jumlah dokumen terlihat banyak. C. Agar surat lebih cepat hilang. D. Supaya ruangan kantor lebih penuh. E. Agar semua pegawai memiliki dokumen sendiri. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Untuk memudahkan penelusuran aktivitas korespondensi. Karena surat keluar dan surat masuk berfungsi berbeda. Surat masuk harus ditindaklanjuti, sedangkan surat keluar merupakan bukti pengiriman. Jika tidak dipisah, proses pelacakan informasi penting akan sangat terganggu. Soal nomor 14, bagaimana sebaiknya memperlakukan dokumen ganda yang ditemukan saat pengelompokan? A. Disimpan semua tanpa cek. B. Dibakar supaya tidak menumpuk. C. Diperiksa perbedaan dan disimpan salinan terbaik. D. Dibagikan ke seluruh staf. E. Dibuang karena dianggap kembar. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Diperiksa perbedaan dan disimpan salinan terbaik. Karena dalam administrasi, salinan dokumen harus diperiksa keasliannya. Salinan terbaik biasanya ditandatangani atau memiliki lampiran penting, sehingga menjadi arsip resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Soal nomor 15, kapan sebaiknya pengelompokan ulang dokumen dilakukan? A. Setiap perubahan kategori administrasi atau prosedur. B. Hanya saat ada pemeriksaan auditor. C. Ketika ada tamu berkunjung. D. Setelah semua dokumen rusak. E. Saat tidak ada aktivitas kantor. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Setiap perubahan kategori administrasi atau prosedur, karena perubahan sistem kerja atau peraturan kantor seringkali berdampak pada struktur administrasi, sehingga dokumen yang sudah ada harus disesuaikan dengan klasifikasi baru untuk mempertahankan keteraturan. Soal nomor 16, sebuah kantor menyimpan surat dinas, laporan bulanan, dan kwitansi keuangan dalam satu map besar. Apa risiko utama dari cara ini? A. Tidak ada risiko berarti. B. Membuat pencarian dokumen menjadi sulit dan memakan waktu. C. Membuat kantor tampak sibuk. D. Menambah jumlah dokumen yang tercatat. E. Memudahkan semua pegawai membaca dokumen. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah B. Membuat pencarian dokumen menjadi sulit dan memakan waktu. Karena mencampur dokumen berbagai jenis dalam satu map membuat pencarian spesifik menjadi lambat, meningkatkan kemungkinan kehilangan dokumen, dan membahayakan integritas administrasi kantor. Soal nomor 17, di mana dokumen hasil pengelompokan sebaiknya diletakkan? A. Di atas printer kantor. B. Di laci tanpa kunci. C. Di meja makan kantor. D. Di atas sofa ruang tunggu. E. Di lemari arsip yang diklasifikasikan berdasarkan jenis. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Di lemari arsip yang diklasifikasikan berdasarkan jenis. Karena tempat penyimpanan yang terklasifikasi membantu menjaga keamanan dokumen, mempercepat pencarian kembali, dan mendukung sistem administrasi yang rapi dan profesional. Soal nomor 18, semua berikut ini termasuk dokumen keuangan, kecuali A. Bukti pembayaran, B. Kwitansi pembelian, C. Surat undangan rapat, D. Laporan kas kecil, E. Faktur pembelian. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Surat undangan rapat, karena surat undangan berkaitan dengan kehadiran atau acara, bukan transaksi keuangan. Sedangkan bukti pembayaran, laporan kas kecil, dan faktur berhubungan dengan keuangan. Soal nomor 19, bagaimana pengaruh pengelompokan dokumen terhadap audit internal kantor? A. Menambah pekerjaan auditor. B. Membantu mempercepat pemeriksaan dokumen. C. Membuat laporan audit lebih panjang. D. Membingungkan auditor dengan banyak dokumen. E. Mengurangi kepercayaan terhadap staf administrasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membantu mempercepat pemeriksaan dokumen, karena pengelompokan dokumen yang benar memudahkan auditor menemukan dokumen yang diperlukan, mempercepat proses pemeriksaan, dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem kerja administrasi. Soal nomor 20, Budi mengelompokkan laporan bulanan ke dalam map laporan tahunan. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? A. Membiarkan saja karena masih satu jenis. B. Membuang laporan bulanan. C. Memisahkan laporan bulanan ke map tersendiri. D. Menyimpan semua laporan di laci meja. E. Mencetak ulang laporan bulanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Memisahkan laporan bulanan ke map tersendiri, karena laporan bulanan dan tahunan berfungsi berbeda dalam administrasi. Memisahkan laporan akan membantu dalam pelaporan, analisis data, dan memenuhi kebutuhan audit atau monitoring. Soal nomor 21, semua pernyataan berikut tentang keuntungan pengelompokan dokumen benar, kecuali A. Memudahkan pencarian dokumen. B. Menjaga kerapihan arsip. C. Membuat pencarian dokumen menjadi lebih lambat. D. Memudahkan kontrol administrasi. E. Mempermudah pelaporan ke atasan. Jawabannya adalah C. Membuat pencarian dokumen menjadi lebih lambat. Karena pengelompokan dokumen justru mempercepat pencarian, mempermudah kontrol dan pelaporan, serta menjaga keteraturan sistem administrasi kantor. Soal nomor 22, mengapa dokumen surat dinas perlu dipisahkan dari laporan keuangan? A. Agar terlihat lebih rapi di mata tamu. B. Karena memiliki fungsi dan jenis administrasi yang berbeda. C. Supaya ruangan terlihat lebih penuh. D. Agar bisa dipindah kapan saja. E. Untuk mengurangi jumlah dokumen. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Karena memiliki fungsi dan jenis administrasi yang berbeda, karena surat dinas berhubungan dengan kebijakan dan perintah, sedangkan laporan keuangan berkaitan dengan transaksi keuangan, sehingga harus dikelola secara terpisah untuk akurasi administrasi. Soal nomor 23, apa akibat jika dokumen dari jenis yang berbeda tidak dikelompokkan dengan tepat? A. Administrasi tetap rapi. B. Penyimpanan dokumen menjadi lebih efisien. C. Meningkatkan risiko kehilangan dokumen penting. D. Mempercepat pengarsipan. E. Membuat data lebih mudah dipahami. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Meningkatkan risiko kehilangan dokumen penting. Karena dokumen yang tercampur akan menyulitkan pencarian, menyebabkan kebingungan saat audit, dan berisiko kehilangan dokumen penting yang berdampak pada kredibilitas instansi. Soal nomor 24, bagaimana cara efektif mengecek ulang hasil pengelompokan dokumen? A. Mengandalkan ingatan pribadi. B. Membandingkan dengan daftar klasifikasi dokumen. C. Menunggu atasan mengecek. D. Menyimpan tanpa diperiksa. E. Menanyakan semua ke teman sekantor. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah
B. Membandingkan dengan daftar klasifikasi dokumen, karena checklist klasifikasi atau pedoman pengelompokan dokumen sangat membantu memastikan bahwa semua dokumen sudah ditempatkan dalam kategori yang benar dan tidak ada kesalahan. Soal nomor 25. Kapan dokumen hasil pengelompokan siap diarsipkan ke lemari penyimpanan? A. Setelah semua dokumen dicampur. B. Setelah diperiksa dan dilabeli sesuai kategorinya. C. Setelah dimasukkan ke map tanpa aturan. D. Setelah menunggu seminggu. E. Setelah dipindahkan ke ruang lain. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Setelah diperiksa dan dilabeli sesuai kategorinya, karena sebelum dokumen disimpan, harus dipastikan sudah melalui proses verifikasi dan diberi label kategori, sehingga saat penyimpanan di lemari arsip tidak terjadi kesalahan klasifikasi. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.